Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Revenedia Pramesti dengan NIM 2019-210455. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu tempat atau sistem yang dimana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas valuta asing. Lalu pada slide selanjutnya terdapat 3 fungsi dari pasar valuta asing. Yang pertama ada transfer daya beli, lalu yang kedua ada penyediaan kredit, dan yang terakhir ada mengurangi resiko valuta asing. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pelaku pasar falas atau valuta asing. Yang pertama adalah dealer atau juga disebut sebagai market maker yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu. Pada mata uang tersebut, biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank. Meskipun juga ada beberapa yang non-bank, mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Yang kedua adalah perusahaan atau perorangan. Perusahaan atau perorangan maupun individu dapat pula melakukan transaksi falas. Pasar valuta asing dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bank sentral. Bank sentral berfungsi adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Kemudian yang terakhir adalah spekulan dan arbitrator. Pada pelaku valuta asing bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak mata uang lokal. Kemudian yang terakhir adalah spekulan dan arbitrator. Pada pelaku valuta asing bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, dan itu berbeda dari dealer. Spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs falas asing itu adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuota valuta asing itu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada kurs yang diumumkan. Kurs dan kuotasi valuta asing itu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah langsung atau direct quotation, yang kedua adalah tidak langsung atau indirect quotation, dan yang ketiga adalah USD quotation. Direct quotation itu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Yang kedua adalah indirect quotation, penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dan yang terakhir adalah USD quotation. USD itu selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lainnya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iman Sofia dengan NIM 2019-210499. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuotasi valuta asing. Kuotasi valuta asing merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu direct quotation atau kuotasi langsung, lalu indirect quotation atau kuotasi tidak langsung, kemudian USD quotation. Kuotasi langsung atau direct quotation yaitu cara penentuan kurs mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal.
Menurut metode direct quotation, unit mata uang asing selalu tetap terhadap mata uang lokal. Lalu, indirect quotation atau kuotasi tidak langsung, yaitu penentuan kurs berdasarkan indirect quotation, merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Kemudian USD quotation, yaitu terms yang digunakan dalam melakukan quotation di pasar uang antar bank adalah European terms, artinya harga mata uang asing terhadap $1 AS. Cara yang lazim dalam melakukan quotation yang berkaitan antara francs dengan dolar itu outright forward quotation period. Kurs mata uang dinyatakan dalam harga penuh atau full price. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zalma Pramudi Kusmawardani dengan NIM 2019-210502 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Transaksi ada jenis-jenis transaksi ada 3. Yang pertama adalah kurs transaksi spot, yang kedua adalah transaksi forward, dan yang ketiga adalah transaksi swap. Dari transaksi spot sendiri ada 2. Yang pertama adalah kurs spot. Kurs spot adalah nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang domestik tertentu pada saat terjadi transaksi atau kurs nominal pada hari tersebut. Yang kedua adalah pasar spot. Pasar spot adalah pasar untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan, komoditas atau aset lain dengan pembayaran tunai dan langsung sebagai lawan dari pasar untuk pengiriman di masa depan atau futures atau forward. Nah, kedua adalah transaksi forward. Transaksi forward pun juga ada 2. Yang pertama adalah kurs forward. Kurs forward atau forward rate di sisi lain adalah harga penyelesaian suatu transaksi yang tidak akan sampai terjadi tanggal yang telah ditentukan di waktu yang akan datang. Inilah adalah harga yang berpandang ke depan. Forward rates biasanya dihitung berdasarkan kurs spot. Yang kedua adalah kontrak forward atau forward contract, adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual, membeli suatu aset di waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tanggal penjualan dan tanggal penyerahan barang dilakukan secara berbeda. Yang terakhir adalah transaksi swap. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran dana atau bunga dari suatu mata uang ke mata uang lainnya melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang spekulasi dalam falas. Spekulasi falas atau bursa valuta asing maksudnya adalah melakukan transaksi falas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari turun naiknya kurs suatu mata uang asing, dan kerugian dapat terjadi akibat salah antisipasi terhadap ketidakpastian kurs suatu valuta asing tertentu. Spekulasi valuta asing terdiri dari spekulasi dalam spot market, spekulasi dalam forward market, lalu margin trading. Tujuan yang utama dalam spekulasi falas yaitu memperoleh keuntungan dari turun naiknya kurs suatu mata uang asing tersebut. Pengertian margin trading yaitu transaksi jual beli valuta asing yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis valuta asing pada saat tertentu dengan harga jual atau beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Kegiatan margin trading ini diatur oleh ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang diatur dalam paket kebijaksanaan 28 Februari 1991. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Julian Agung Mahendra dengan NIM 2019-210503. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok kebijakan BI.
BI mengeluarkan paket kebijakan tersebut pada tanggal 28 Februari 1991, di mana yang berisi margin trading harus didasarkan pada kebijakan direksi bank dan suatu kontrak harus dibuat sebelumnya. Lalu kontrak margin trading tersebut dibuat sekurang-kurangnya beresiko yang digunakan, pelek settlement, pembukuan laba atau rugi dari margin trading, dan jumlah yang digunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit. Pelaksanaan margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Margin trading itu setinggi-tingginya 10 kali margin deposit yang disetor ke bank. Margin trading setinggi-tingginya yaitu 10 kali modal bank. Bila rugi 5% dari modal, bank itu menghentikan kegiatan margin tradingnya dan boleh melakukan ulang setelah disetujui oleh Bank Indonesia. Lalu margin deposit nasabah atau bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan maupun laporan bulanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.